Salam, selamat kita bertemu kepada Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Selamat kita bertemu di dalam konferensi doa anjuran Prayer United ini. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah Gereja di Akhir Zaman. Saudari, setiap murid Kristus, yaitu orang yang percaya, yang membaca Alkitabnya, sudah tentu tahu kita kini berada di zaman akhir. Perkongsian saya pada kali ini akan saya bagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, kita akan melihat tanda-tanda akhir zaman menurut Alkitab. Yang kedua, apakah yang Roh Tuhan katakan kepada kita gerejanya di Malaysia? Yang ketiga, apakah tindakan-tindakan praktikal yang kita boleh ambil dalam keadaan ini? Yang keempat dan terakhir, bagaimanakah kita gereja Tuhan boleh berdoa bagi keadaan yang kita hadapi? Baik, kita akan segera masuk di bagian yang pertama. Kita akan melihat tanda-tanda bahwa kita berada di akhir zaman menurut Matius pasal 24 ayat 3 hingga yang ke-14. Tanda-tanda yang ada di situ saya simpulkan dalam 6 tanda yang kategori yang besar. Yang pertama ialah kemunculan banyak antikristus dan juga nabi-nabi palsu. Ayat 4 dan 5 dan 11 menyatakan demikian. Yang kedua, akan terjadi peningkatan mendadak, berlakunya peperangan, kebeluran, penyakit sampar, dan gempa bumi. Ayat 6 dan 7. Khususnya penyakit sampar, kita tidak asing karena kita sedang berada dalam pandemik COVID-19. Tapi saudari, tahun-tahun kebelakangan itu kita sudah banyak menghadapi penyakit-penyakit yang menakutkan, yang mengerikan. Penyakit seperti SARS, seperti avian flu, seperti Ebola, apalagi seperti HIV. Ini sudah dinubuatkan, ditulis dalam Matius 24 ini sebagai tanda akhir zaman. Dan seterusnya, kalau kita lihat statistik, boleh rujuk kepada Wikipedia mengenai jumlah peperangan, kebeluran, dan gempa bumi mengikut abad. Sudah jauh meningkat berbanding abad-abad yang sebelumnya. Tanda bahwa kita benar-benar di zaman akhir. Yang ketiga, ada kebencian dan penyiksaan yang besar-besaran ke atas orang-orang percaya. Ini sudah terjadi ya di banyak negara. Ayat 9, ayat 15 hingga 21 menyatakan demikian. Tanda yang keempat, akan ada peningkatan kejahatan. Kejahatan bermaharaja lela di seluruh dunia. Itu sudah dinubuatkan yang tercatat dalam ayat 12e. Yang kelima, kasih orang percaya menjadi dingin, mengakibatkan gereja-gereja Tuhan suam-suam kuku tidak bermaya. Ayat 12b. Dan yang keenam, tanda yang keenam daripada Matius 24 ini, saya katakan bahwa Injil keselamatan itu akan diberitakan ke seluruh dunia. Ayat 14. Tahukah saudari, menurut Joshua Project yang dilaporkan juga oleh Christianity Today, pada tahun 2005 terdapat 3.300 suku bahasa yang terabaikan, yaitu suku yang tidak pernah mendengar Injil Kristus walau sekalipun. Tapi pada tahun 2019 dilaporkan tinggal 300 suku bahasa yang belum mendengar Injil Tuhan, yaitu mereka suku-suku yang terabaikan. Mengapa? Karena adanya internet, adanya social media. Dan saya yakin dan percaya dalam
dan tahun ini dan tahun 1-2 tahun ini pastinya Injil keselamatan itu dapat menjangkau suku-suku yang masih belum terjangkau itu. Tanda-tanda jelas yang lain daripada firman Tuhan yang lain, yaitu pembentukan negara Israel menjadi sebuah negara setelah umat Israel terbuang ke seluruh dunia. Itu dinubuatkan di dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 11 hingga yang ke-13. Yang ke-8, Yerusalem menjadi batu sandungan kepada manusia, kepada negara yang membencikan Israel. Zakaria pasal 12 ayat 2 dan 3. Dan yang ke-9, akan ada peningkatan ilmu pengetahuan dan perjalanan. Dinubuatkan oleh Nabi Daniel seperti yang tercatat dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 4b. Seterusnya, akan ada kebangkitan kerjasama negara Magog, yaitu Rusia, dengan negara-negara yang memusuhi Israel, yaitu negara-negara Iran, Turki, Libya, dan Ethiopia. Itu dinubuatkan dalam Yehezkiel 38 ayat 1 dan 6 sehingga ke-6. Dan akhir sekali terjadinya tanda-tanda di langit. Dalam Wahyu pasal 6 ayat 12, Yoel pasal 2 ayat 3 hingga 31 menyatakan matahari akan menjadi gelap, menjadi hitam, bulan menjadi merah seperti darah. Ini tanda-tanda yang jelas kita berada di akhir zaman. Dan menurut 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga ke-9, itu tanda-tanda yang terjadi, yaitu di akhir zaman gereja Tuhan menjadi suam-suam kuku. Orang Kristen menjadi lemah. Yang mencatatkan 19 ciri manusia di akhir zaman. Ini sudah terjadi. Kita tidak boleh menafikan tanda-tanda ini ada di depan mata kita. Dan seterusnya, apakah yang dikatakan oleh Roh Tuhan kepada kita gerejanya yang ada di Malaysia? Ada 3 perkara. Pertama, gereja Tuhan di Malaysia suam-suam kuku. Seperti gereja Laodikia dalam kitab Wahyu pasal 3 itu. Merasakan tidak kekurangan apa-apa. Tapi sebenarnya pada pandangan Tuhan, kita melarat, kita miskin, kita buta, kita telanjang. Yang kedua, gereja Tuhan kehilangan kesaksian. Oleh karena kita lemah, kita tidak bermaya. Yang ketiga, gereja Tuhan mesti memberitakan Injil keselamatan. Lebih agresif, lebih fokus dengan menggunakan hikmat dari Tuhan dan di dalam kuasa dan urapan Roh Kudus Tuhan. Dan apakah tindakan praktikal yang kita boleh ambil dalam keadaan seperti ini? Ada 3 perkara. Yang pertama, gereja Tuhan harus mengukuhkan iman anggota-anggotanya melalui pemuridan yang disengajakan. Gereja Tuhan harus melakukan pemuridan, discipleship. Yang kedua, gereja harus mengadakan training atau latihan kairos untuk memberi kesadaran kepada umat Tuhan tentang pentingnya misi. Dan yang ketiga, gereja-gereja lokal memberitakan Injil keselamatan kepada anggota-anggota mereka yang masih belum bertobat dan yang masih hidup di dalam dosa. Dan bagian terakhir kita datang kepada bagian di mana bagaimanakah kita boleh berdoa. Saya mensorkan 3 perkara. Pertama, agar gereja Tuhan kembali mengutamakan apa yang utama, yaitu memberitakan Injil keselamatan kepada mereka yang segera memerlukannya.
Yang kedua, agar pastor-pastor dan pemimpin-pemimpin gereja sadar, gereja Tuhan memerlukan kebangunan rohani tulen. Kebangunan rohani seperti mana yang dialami oleh gereja awal di Yerusalem, seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu. Kita tidak boleh meneruskan kehidupan kita seperti biasa. Yang ketiga dan terakhir, berdoalah agar pastor-pastor yang melayani dengan berani untuk memerangi dosa dan tidak berkompromi dengan dosa. Terus dari Bapak Ibu, sekian perkongsian saya dalam masa yang singkat ini, gereja di akhir zaman. Dan kita telah melihat sesungguhnya kita berada di zaman akhir. Kita perlu berwaspada dan berjaga-jaga sambil kita melakukan pelayanan apa yang perlu kita lakukan, yaitu memberitakan Injil keselamatan. Sekian, Tuhan memberkati.